بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi makin ditekan, makin yakin sama Allah. Makin banyak masalah, makin yakin sama Allah. Makin berserah kepada Allah. Kok bisa kayak gitu? Ada orang yang ketika makin banyak masalah, makin ragu sama Allah. Ini Allah maunya apa sih? Gitu kan? Ketika makin banyak masalah, makin kayak mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah. Kenapa kok saya yang ngalamin ini? Kenapa saya dari dulu gak selesai-selesai masalahnya? Kenapa justru setelah saya berhijrah malah banyak masalah? Kenapa para sahabat sebaliknya? Makin dikasih ujian, makin wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Gak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah, bukan makin ragu. Misalnya dia ganti nih model transaksi dagangnya, bisnisnya. Yang tadi mungkin syubhat atau haram, sekarang dia pakai model transaksi bisnis yang halal aja deh, yang aman-aman aja. Gara-gara transaksi yang halal malah banyak masalah. Masih mending kalau masalahnya cuman berkurang income-nya. Ini malah ditipu orang lah, rugi segala macam. Mulai mempertanyakan, nih bener gak ya saya ngambil jalan yang syariat segala macam, kok malah makin susah nih kelihatannya. Kenapa kita ketika diuji malah jadi ragu sama Allah? Kenapa saya katanya kalau misalnya saya jujur, saya akan dapat kebaikan. Ini gara-gara jujur malah gak lulus. Ya mungkin gak belajar tapi jujur. Yang satu lagi yang gak jujur malah nilainya bagus mungkin. Misalnya gak belajar tapi dia dusta. Kenapa para sahabat ketika diuji malah makin yakin sama Allah? Malah makin pasrah kepada Allah. Karena mereka pegang janji Allah. Itu salah satu tipsnya. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya akan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah. Kayak yang pernah saya sampaikan dulu, kalau kita dapat musibah, yakinlah kepada janji Allah. Siapa yang membaca doa yang diajarkan Nabi, nanti Allah akan ngasih ganti yang lebih baik gitu kan ya. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini, kita ketika dapat musibah setidaknya gak akan panik habis-habisan, gak akan putus asa dalam menunggu pertolongan Allah. Setidaknya kalau gak bisa woles-woles amat, gak bisa tenang-tenang amat, minimal gak panik habis berlebihan. Kalau musibahnya musibah kematian, gak bikin kita meratapi kematian. Kenapa? Kita pegang janji Allah SWT. Makanya kan ada cerita seorang ayah yang diberi musibah dengan wafat 2 orang anaknya. Anak laki-laki pertama meninggal. Dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak laki-laki kedua meninggal, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini milik Allah. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil kembali. Suka-suka Allah, pasrah gitu. Nerima, ridho dalam bahasa agama. Bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas itu dalam bab ibadah. Kalau dalam bab takdir namanya ridho. Raditu billahi robba. Saya ridho deh dengan ketentuan Allah, itu namanya ridho. Bukan yang ikhlas ya. Ikhlas apaan? Orang gak lagi ibadah kan? Lagi ada musibah. Jadi bukan yang ikhlas ya, bukan. Tapi yang ridho ya. Kalau mau lebih tepat nih, tapi gak apa-apa deh, pakai bahasa kita aja. Tapi kalau mau lebih tepat maknanya, yang ridho ya, sing ridho ya gitu. Bukan sing ikhlas. Karena ikhlas itu ibadah ritual. Nah, dia ridho tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, meninggal juga. Dan dia mulai agak ragu nih, kok gini-gini amat ya. Suatu malam dia bermimpi, 2 anaknya itu dalam mimpi itu ayah ini mau jatuh ke sebuah jurang yang di bawahnya api, kayak api neraka gitu. Ditarik sama 2 anaknya, cuman gak kuat. Kata mereka, seandainya adik ada di sini pasti bisa narik nih, bisa nyelamatin ayah.
Kalau adik ada di situ. Kenapa cuma 2 yang nolong? Karena 2 itu yang dia ridho, yang satu lagi nggak ridho. Akhirnya cuma 2 orang yang bisa nolong dia di akhirat. Bangun dari mimpi dia sadar, oh ternyata justru Allah pengen nolong dia di akhirat dengan musibah itu. Dan buat anaknya juga kebaikan nanti di akhirat masuk surga. Akhirnya dia bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun, astaghfirullahalazim. Hidup kadang kayak gitu. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah. Ditolak yang pertama, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah beri saya yang lebih baik darinya. Nemu nih, ditolak lagi. Lebih cantik tapi nolak juga, kan lebih sakit ya. Lebih cantik ditolak lebih sakit. Ya Allah beri yang lebih baik lagi. Makin lama makin di puncaknya rasa sakit yang udah gak tahan, diterima. Ini happy ending nih. Ada gak ya yang kayak gitu ya? Kalau jarang ada berarti belum mempraktekkan jurus ini nih. Kalau pengen kayak gitu coba tes deh. Cuman kalau ngetes Allah tahu sih ya. Coba deh praktekin, bukan ngetes, praktekin. Nanti pasti kita akan melihat hasil yang luar biasa. Jadi pegang janji Allah. Saya kalau nggak selalu sih, kadang-kadang nih, terutama hal-hal yang masih mampu. Ada musibah kecil, langsung berpegangan pada janji Allah. Nah, ntar Allah ganti yang lebih baik. Tapi itu harus dengan bahasa hati ya, bukan dengan lisan doang nih. Wa khluf li khairam minha. Hati nggak percaya. Allah kan bermuamalah, berakad dengan kita lewat hati itu teman-teman. Allah nggak berakad dengan kita lewat lisan doang. Makanya niat itu kan sesuatu yang terbersih di dalam hati. Walaupun dalam prakteknya ada mazhab yang mengucapkan, ada mazhab yang tidak mengucapkan. Yang jelas secara definisinya terbersih di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Terus Nabi menunjukkan dalam riwayat yang lain, Nabi menunjukkan ke dadanya atau hatinya. Artinya Allah berakad dengan kita itu dengan hati. Jadi kita kalau mau ditolong Allah, katakan kalimat itu dengan benar-benar yakin di hati kita. Wa khluf li khairam minha. Emang yakin saya Allah bisa ganti nih. Yakin. Gimana caranya? Itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Bagian kita berharap, bagian Allah memberikan cara. Jangan sampai kita mengambil bagian Allah. Pasti kita akan kebingungan. Orang kita bukan Tuhan. Mengambil bagian Allah apa? Harus jelas caranya. Kalau nggak jelas nggak percaya. Terlalu logis. Akhirnya nggak lagi ada ruang untuk kita berharap kepada sesuatu. Jangan mengambil bagian Allah. Gimana caranya? Ya terserah Allah. Yang penting saya berharap Allah ganti yang lebih baik. Ikhtiar urusan kewajiban kita kepada Allah. Bukan cara itu. Kewajiban kita kepada Allah. Ikhtiar itu dalam agama kayak ibadah, sholat, puasa, zakat. Bukan jalan untuk menemukan suatu kebaikan, karena Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita ikhtiar ini jalannya dari yang lain. Kita ngejar, ternyata dapatnya justru yang sering pakai curhat. Kan beda-beda kan cara Allah ya. Kita ngejar, gak berhasil, curhat lagi ke teman kita di sebelah. Ternyata dia, bukan dia yang jadi sama dia, kita jadi sama dia gitu maksudnya. Ini artinya emang Allah yang punya cara, asbab, subul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami yang akan tunjukkan kepada cara-cara menuju kepada kebaikan. Subul, bukan cuma satu. Kalau satu sabil, ini berarti Allah yang punya cara. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Saya yakin banget nih. Kata teman kita, caranya gimana? Kayaknya mustahil deh. Allah punya cara. Allah bisa mendatangkan sesuatu dengan cara-cara yang kita mengerti, ilmiah, logis. Bisa yang dengan cara yang kita nggak ngerti, nggak ilmiah, nggak logis. Bisa juga dengan sebalik dari apa yang kita ngerti. Kita ngertinya gini, Allah bikin yang sebaliknya. Allah punya banyak cara. Contoh, Allah mendatangkan kita, melahirkan manusia itu dari pasangan ayah dan ibu. Ilmiah, logis, bisa dijelaskan secara keilmuan. Tapi Allah juga bisa mendatangkan seorang anak tanpa ayah seperti Isa dari rahimnya Siti Maryam yang suci. Atau bisa juga mendatangkan seekor onta bukan dari induknya tapi keluar dari batu seperti ontanya Nabi Solih. Allah bisa mendatangkan segala sesuatu dari cara-cara yang yahtasib aula yahtasib.
Yang kita mengerti atau kita tidak mengerti. Makanya Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan haitsu la yahtasib, yang enggak pernah kalian duga. Berarti kalau masih keduga bukan itu jalannya. Bisa sih kayaknya jalan ini, bukan itu. Bisa sih ini, bukan itu. Terus jalannya apa? Yakin, itulah jalannya. Allah yang akan mendatangkan dengan surprise. Kayaknya surprise itu lebih seru sih. Dan surprise Allah itu emang pasti. Kalau surprise teman kita pas kita ulang tahun, kenapa ya hari ini kok biasa-biasa aja ya, nggak ada yang ngucapin, nggak ada yang ngasih hadiah misalnya ya. Kita masih berharap, mungkin mereka pengen ngasih surprise. Nanti malam-malam tiba-tiba saya masuk ke rumah, saya buka pintu rumah saya, tiba-tiba orang udah ngumpul semua di dalam rumah, terus ngasih surprise happy birthday gitu, balon segala macam, gitu-gitu deh, bisa. Tapi apakah itu terjadi? Belum tentu. Pas kita pulang ke rumah udah siap-siap gitu. Gua mah gak akan kaget lah, yang gitu-gitu pasti udah disiapin. Buka pintu, ngelihat ke dalam, jalan pelan-pelan, nyalain lampu, kosong, gak ada siapa-siapa. Manusia bisa gitu banget kan? Teman kita atau pasangan kita berpikir, pasti dia ingat lah, gak mungkin. Dia gak ingat hari jadian kita atau hari putus kita terus jadian lagi. Atau hari lahir lah minimal. Pasti dia ingat, tapi belum tentu dia bisa ngasih kita surprise seperti yang kita harapin. Kalaupun dia ngasih surprise, kadang-kadang kado atau hadiahnya itu nggak seperti yang kita harapin. Biasa-biasa aja ternyata. Mungkin dia lagi nipis keuangannya, nggak punya modal apa-apa, ya udah ngasih apa yang ada aja, pulpen, permen. Nah, Allah nggak gitu. Allah kalau ngasih surprise itu benar-benar ngasih dan buat kita benar-benar ngerasa beruntung. Kalau kita percaya, makanya berakatlah dengan Allah lewat hati. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa shadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasul. Hasbiyallah atau apapun ucapan-ucapan belief, termasuk wa khluf li khairam minha, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Tapi kita berakad itu dengan hati. Allah tunjukin tuh. Ini yang bisa bikin kita sedikit lebih tenang atau banyak bisa dapat ketenangan kalau kita dalam kondisi yang sulit. Kalau diuji dalam hal-hal yang kayaknya mentok gitu. Mau kemana lagi nih? Mau gimana lagi nih? Mau apa lagi nih? Kan gitu kan? Udah gak tahu lagi mau gimana, mau kemana, mau apa, mau siapa lagi nih? Kayaknya semua yang di list reunian udah ditembak satu-satu, gagal semua gitu kan. Mau siapa lagi nih? Teman kuliah udah, teman SMA udah, sampai teman SD juga udah. Masa nyari teman TK gitu kan ya? Nyari semua nolak, ke siapa lagi? Allah yang punya siapanya. Kadang-kadang siapanya Allah itu kita nggak pernah ngeduga. Yang kita nggak pernah mau ke situ karena berpikir nggak mungkin deh kalau itu mah. Justru kita nggak ngedatangin dia karena kita nggak percaya mungkin. Tapi buat Allah apa sih yang nggak mungkin? Julaibib dengan kondisi rakyat jelata banget ketemu seorang cewek yang selebgram banget, bisa aja tuh. Apalagi kita yang insya Allah nggak Julaibib amat lah ya, masih kerenan dikit lah. Walaupun mungkin solehnya pasti jauh dengan Julaibib, tapi secara fisik ya kita bukan budak, kita bukan orang yang seperti digambarkan di dalam hadis gimana fisiknya Julaibib sangat pas-pasan. Walaupun tingkat kesolehannya jauh, pasti sahabat itu tidak tergantikan, tidak tertandingi. Oke, itu satu kasus di Al-Quran gimana Wallace dengan modal pegang janji Allah. Berakad kepada Allah dengan hati. Ini kata kuncinya, berakad kepada Allah dengan hati. Dan Allah pasti la yukhliful mi'ad, gak akan ingkar janji, gak akan kalau dengan hati. Masalahnya tingkat hati juga darajat. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya itu benar-benar luar biasa, sampai hal yang paling mustahil buat dia tuh nggak ada yang mustahil buat Allah. Ada yang berimannya yang berat-berat mah dia masih agak-agak ragu, yang ringan-ringan dia masih yakin. Berarti aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.